Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fani Anggriani dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video mengenai salah satu bangunan bersejarah yang ada di Makassar, yaitu Benteng Sumba Opu. Benteng Sumba Opu adalah benteng peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa ke-9 Daeng Matanre Karaeng Tumapa Risi Kalonna. Selanjutnya diteruskan oleh Raja Goa ke-10 Karaeng Tunipalanga Ulaweng. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Sumba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng Sumba Opu dahulu merupakan ibu kota kerajaan Goa. Benteng Sumba Opu sebelumnya merupakan bandar yang ramai dan penting dalam lalu lintas perdagangan dunia pada abad ke-16. Pada tahun 1545, Raja Goa ke-10 Karaeng Tunipalanga memperkuat struktur benteng dengan padas. Sumba Opu menyediakan perbekalan bagi kapal yang akan melanjutkan pelayaran baik ke timur maupun ke barat, serta merupakan pelabuhan perdagangan yang sangat ramai. Benteng Sumba Opu berbentuk persegi panjang dengan tinggi 7-8 meter dan tebal 4 meter. Bentuk dan ukuran benteng tersebut adalah keadaan yang paling sesuai dengan kondisi geomorfologi saat itu. Secara arkeologis, bentuk benteng memang belum diketahui karena sebagian dindingnya belum teridentifikasi, terutama dinding sebelah utara. Dahulu, Benteng Sumba Opu dikawal oleh amat banyak benteng pertahanan yang seolah-olah bertebaran di wilayah kawasan inti kerajaan Goa. Antara lain, Benteng Talo, Benteng Anak Talo, dan lain sebagainya. Sumba Opu menyediakan perbekalan bagi kapal yang akan melanjutkan pelayaran, baik itu ke barat maupun ke timur, serta merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Rempah-rempah yang dapat diperoleh di pelabuhan Sumba Opu kadang-kadang lebih murah daripada Maluku itu sendiri. Peranan dan posisi Sumba Opu semakin meningkat pada abad ke-17. Benteng Sumba Opu merupakan benteng yang terkuat dari 11 benteng besar yang pernah berjajar di pantai Makassar hingga muara Sungai Jeneberang yang berfungsi sebagai kediaman pribadi dari penguasa dan pusat pelabuhan perdagangan. Benteng Sumba Opu merupakan saksi sejarah perjuangan rakyat kerajaan Goa Talo yang terkenal menyusahkan penjajah dari Belanda. Pada masa pemerintahan Tuni Jallo, Raja Goa ke-12, benteng mulai dipersenjatai dengan meriam-meriam berkaliber berat pada setiap sudut bastion. Benteng ini pernah diperkuat meriam-meriam berat, salah satunya masih ada di benteng ini. Sebuah meriam yang panjangnya sekitar 9 meter, yang diduga merupakan meriam anak Makassar. Meriam ini juga merupakan bukti persahabatan kerajaan Denmark dengan kerajaan Makassar. Meriam ini memiliki berat 9,5 ton dan pernah ikut berperan. Benteng Sumba Opu berada pada wilayah yang strategis karena berada di jalur perdagangan. Hal ini yang mendasari VOC ingin menguasai kerajaan Goa. Benteng Sumba Opu menghadap ke laut, sama dengan benteng-benteng lain yang mengawalnya. Jalur perdagangan rempah-rempah Asia di Sulawesi Selatan diawali dengan kedatangan Portugis pada tahun 1538. Lalu, Belanda membuka kantor dagang di bawah naungan VOC tahun 1607. Setelah Malaka jatuh ke tangan Belanda, VOC semakin ingin menguasai kawasan kerajaan Goa. Namun, Raja Goa ke-16 Sultan Hasanuddin menolak bekerja sama. Sementara itu, Cornelis Pilman melancarkan politik adu domba untuk menghancurkan kerajaan Goa, Bone, Sopeng, Wajo, dan Buton agar saling berselisih.
Pada 24 November 1666, Spilman bersama pasukannya berangkat dari Batavia memimpin tim ekspedisi penyerangan benteng Sumbaopu untuk menghancurkan kerajaan Goa. Pasukan Goa bukannya diam saja. Sesekali mereka menyerang posisi pasukan VOC, tetapi gagal. Pasukan VOC berhasil mendekati dinding benteng Sumbaopu. 2 minggu pasukan VOC melakukan serangan. Terjadilah pertempuran sengit selama 24 jam dalam 2 hari. Setelah itu, pasukan VOC berhasil menguasai dan membobol tembok bagian depan benteng. Tapi perlawanan dari pasukan Goa tidak surut. VOC butuh sekitar 9 hari untuk dapat menguasai benteng terkuat sekaligus ibu kota kerajaan Goa. Benteng ini kemudian dihancurkan karena VOC khawatir kekuatan kerajaan Goa bangkit lagi. Sultan Hasanuddin dan pasukannya gagal mempertahankan benteng Sumbaopu. Sultan Hasanuddin kesulitan hingga seluruh pemukiman di dalam benteng rata dengan tanah. Pasukan VOC sendiri tidak pernah menyerang benteng tersebut, namun menyodorkan perjanjian perdamaian kembali, hingga akhirnya Sultan Hasanuddin menyetujui walau ia tak pernah tunduk kepada VOC. Pada 18 November 1667, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya. Dalam perjanjian tersebut, berisi bahwa VOC dapat memonopoli dan menguasai perdagangan yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan bebas dari cukai dan pajak. Isi lain dari perjanjian tersebut adalah hanya ada 2 benteng yang diselamatkan atau tidak dihancurkan oleh pihak Belanda, yaitu benteng Sumbaopu dan benteng Fort Rotterdam. Setelah penandatanganan perjanjian Bongaya, kerajaan Goa mulai kehilangan kendali di wilayah kekuasaannya yang cukup luas, serta terbatas dalam mengambil kebijakan terkait dengan perdagangan. Setelah peristiwa ini, Spilman diangkat menjadi gubernur VOC dan mengganti nama benteng Ujung Pandang menjadi benteng Fort Rotterdam. Meski kerajaan Goa telah kehilangan kekuatan utamanya, kerajaan Goa tetap turut menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Pada tahun 1669, benteng Sumbaopu diluluh lantahkan oleh VOC milik kerajaan Belanda. Kondisinya diperparah dengan hempasan ombak pasang. Pada tahun 1980, benteng ini ditemukan oleh beberapa sejarawan dan arkeolog. Kemudian 10 tahun kemudian, diadakan pemugaran dan rekonstruksi. Sejak Juli 1989, tim arkeolog Indonesia telah bekerja untuk melestarikan dan melindungi situs bersejarah ini. Penggalian telah menghasilkan banyak kejutan, termasuk ruang kosong yang dibangun pada dinding dengan jarak 8-10 meter. Alasan dibangunnya ruang-ruang ini kurang jelas, tetapi yang pasti mengurangi kekuatan pertahanan dinding. Banyak dari mereka telah menemukan peralatan memasak yang menunjukkan pendudukan oleh pasukan Belanda. Temuan lain termasuk bola meriam batu, batu bata dengan gambar perahu dan desain geometris yang terukir di atasnya. Temuan lainnya berupa jalur jejak kucing dan cakar anjing yang cukup dalam, menunjukkan bahwa hewan dikorbankan sebagai bagian dari proses pembangunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya merevitalisasi bangunan benteng pada tahun 1995. Benteng Sumbaopu dijadikan pusat pameran pembangunan. Namun, upaya ini sia-sia akibat lemahnya komitmen pelestarian
bangunan cagar budaya itu. Untuk saat ini, kawasan Benteng Sumba Opu dijadikan objek wisata sejarah. Di sekitar kawasan Benteng Sumba Opu telah dibangun rumah adat dari tiap kabupaten di seluruh Sulawesi Selatan yang menggambarkan ciri khas masing-masing dari daerah tersebut, serta dilengkapi berbagai fasilitas sehingga sangat menarik bagi wisatawan untuk berkunjung di lokasi tersebut. Dari penelusuran yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kawasan Benteng Sumba Opu sebagai peninggalan bersejarah saat ini perlu diperhatikan dan dipelihara dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Salah satu upaya pemeliharaan yang dapat dilakukan yakni revitalisasi dengan upaya mengembalikan atau pemugaran kawasan agar menjadi lebih menarik dan bermanfaat lebih dari yang ada sebelumnya.